Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami memperkenalkan sebuah studi dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, dan kita telah selesai mempelajari Injil Lukas pada episode yang sebelumnya. Injil Lukas adalah Injil ketiga atau kitab nomor 3 dalam Perjanjian Baru. Hari ini kita kembali kepada kitab-kitab Perjanjian Lama dan mulai mempelajari kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab kelima dari kitab-kitab Pentateuch atau kitab-kitab Musa dan dalam Perjanjian Lama. Dengan mempelajari kitab ini, kita akan selesai dengan kitab-kitab Pentateuch atau kitab Musa. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang Dr. Esam. Selamat datang, Saudara Sebuah Ayat. kehormatan. Terima kasih, Tuhan berkati-Mu. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, mohon beritahu kami tentang sebuah ide tentang kitab Ulangan, kitab kelima dari Pentateuch. Apa topiknya? Tentang apakah kitab ini? Ini adalah kitab kelima atau akhir dari Pentateuch. Pada faktanya kitab ini tidak melanjutkan sejarah karena dalam kitab-kitab sebelumnya Anda temukan sejarah secara kronologis. Dari saat Tuhan menebus mereka dalam kitab Keluaran dan menyatukan mereka dalam satu hubungan dengannya dengan basis korban-korban persembahan dalam kitab Imamat. Lalu Tuhan berjalan bersama mereka 40 tahun di padang gurun dalam kitab Bilangan. Disinilah akhir dari 40 tahun yang berakhir di akhir kitab Bilangan. Jadi Ulangan bukanlah sebuah kelanjutan sejarah, melainkan sebuah tinjauan ulang dari semua perbuatan Allah saat berurusan dengan mereka. Seakan-akan kitab Ulangan Musa sedang mengulas saat Allah banyak berurusan dengan umat ini selama 40 tahun. Allah berurusan dengan mereka, namun mengulasnya dengan siapa? Dengan generasi baru, bukan generasi yang sama yang sudah tidak ada. Bukan generasi yang sama yang mengalami banyak dari mereka tidak mengalami saat Allah berurusan dengan umat itu, bahkan tidak tahu tentangnya. Masanya sudah berbeda, generasinya berbeda, dan tempatnya berbeda. Oke. Di sini ia sedang menulis Pada setelah akhir akhir dari perjalanan itu. Setelah 40 tahun setelah semua sejarah sebelumnya. Pada saat yang sama, ia sedang menulis meninjau kembali kasus-kasus di mana Tuhan berurusan dengan mereka. Kedua, karena ini adalah sebuah generasi yang baru. Ia tidak mengatakan kepada mereka bagaimana cara berjalan bersama Tuhan seperti yang ia katakan dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun ia berkata saat engkau masuk negeri itu, engkau akan berurusan dengan orang asing. Bagaimana berurusan dengan mereka? Ketika engkau masuk negeri itu, bagaimana engkau harus hidup? Bagaimana cara berurusan satu dengan yang lain? Pertama-tama ia berbicara tentang padang gurun. Apa yang akan terjadi di dalamnya? Namun hari ini bagaimana tampaknya negeri itu? Bagaimana mereka akan menerapkan hukum Allah dan bagaimana mereka berurusan satu dengan yang lainnya? Ia menyebut orang yang menjadi saksi dari peristiwa yang lama. Di antara semua ini adalah misalnya menyeberangi laut. Antara perkataan Musa ini dan menyeberangi Laut Merah ada rentang 20 tahun. Selama 40 tahun. Selama 40 tahun ini, banyak orang yang terlahir. Mereka tidak melihat apa yang pernah terjadi. Jadi ia berkata bahwa ini telah terjadi denganmu dan banyak pengulang peristiwa Laut Merah dan Tuhan membuat mereka menyeberangi Laut Merah. Penebusan Tuhan, kekuatan Allah yang muncul di dalam segenap sejarah mereka selama 40 tahun. Apakah itu mencerminkan arti dari nama Ulangan? Mohon berikan kami sebuah ide tentang arti dari kata Ulangan. Apakah itu nama dari kitab menurut Septuaginta Yunani atau bahasa Ibrani asli? Saya paham nama kitab itu memiliki lebih dari satu arti. Hukum Taurat lagi. Apakah itu arti dari kata Ulangan? Ya, dan juga sebuah pidato karena kata perkataan diulangi untuk kedua kalinya. Namun itu bukan sekedar pengulangan. Bukan. Ia sedang mengatakannya di bawah situasi kondisi yang berbeda. Apa bedanya? Ia tidak berbicara tentang bagaimana berurusan dengan musuh di padang gurun, melainkan tentang bagaimana membasmi musuh. Engkau akan berjumpa dengan mereka dan bagaimana berurusan dengan satu sama lain. Ia mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan sebelumnya. Lalu Ulangan tidak hanya sekedar pengulangan. Ia berkata bahwa misalnya Yosua adalah orang yang akan
memasukinya. Apa yang harus engkau lakukan dengan dia ketika ia memimpinmu ke dalam negeri itu? Ia memberitahu mereka bagaimana menerapkan hukum di negeri itu. Bagaimana mengajarkan anak-anakmu saat engkau masuk ke dalam negeri itu. Dengan demikian ia sedang mempersiapkan mereka di sini. Ia sedang mengatakan apa yang telah terjadi agar dapat menarik manfaat darinya. Tapi pada saat bersamaan, menambahkan padanya bagaimana cara berurusan dengan setiap orang di negeri itu, bukan sekedar banyak hal yang diulangi dari kitab Bilangan dan Imamat serta Keluaran. Karena generasi yang baru. Karena generasinya baru, begitulah masa akan mereka berbeda. katakan. Lalu kata Ulangan adalah nama dari kitab itu dan diambil dari terjemahan Septuaginta. Benar sekali, Dari berbahasa perjanjian Yunani. lama yang namanya adalah Septuaginta. Ulangan artinya hukum lagi, namun nama kitab ini dalam bahasa Ibrani adalah inilah perkataannya. Atau inilah pidatonya. Dan inilah karakter dari Pentateuch yang judulnya diambil dari frasa pertama dari kitab itu. Dan Benar sekali. kalimat pertamanya adalah inilah Yang Musa ucapkan. perkataan yang Musa telah ucapkan. Jadi kata perkataan adalah judul dari kitab itu dari bahasa Ibrani aslinya. Kini kita tahu nama kitab tersebut. Sekarang mohon beritahu kami tentang topiknya. Kami perlu tahu siapa pengarangnya juga. Seperti Anda ketahui bahwa Benar ada sekali. orang-orang yang menolak Musa sebagai penulis Pentateuch secara umum. Jadi siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Musa, ada bukti dalam kitab itu dan bukti dari luar bahwa pengarangnya adalah Musa. Ia sendiri bicara sebagai orang pertama dalam kebanyakan bagian kitab ini. Dan dalam pasal saya rasa 31 dan 32 tertulis ini adalah perkataan dari Taurat yang Musa tulis. Yang kemudian Musa sampaikan kepada orang-orang Lewi dalam pasal 32, pasal 33. Jadi pasal-pasal lama yang sama berkata bahwa inilah Taurat yang Musa tulis. Jadi apakah Musa berbicara sebagai orang pertama atau dikatakan bahwa inilah Taurat yang Musa tulis? Itu jelas bahwa Musa penulisnya. Kedua, ada frasa-frasa yang ditulis di dalamnya. Dan dikatakan dalam bagian-bagian yang lain serta disebut seperti dikatakan oleh Musa. Ya. Misalnya bapak tidak boleh menanggung kesalahan anak mereka. Begitu juga anak tidak boleh menanggung kesalahan bapak mereka. Namun seseorang akan dihukum mati karena dosanya sendiri. Ini saya pikir dalam 2 Raja-Raja 25. Seperti telah saya katakan dan dikatakan bahwa Musa telah berkata demikian. Baik. Di dalam perjanjian baru ada lebih dari satu contoh. Tuhan misalnya berbicara tentang, di dalam Matius 19 tentang Musa. Musa mengizinkan perceraian. Benar. Ini ada dalam kitab Ulangan. Benar sekali. Contohnya Petrus dalam Kisah Para Rasul 3 berbicara tentang Musa berkata bahwa seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Pasal Tuhan. 18. Ulangan pasal 18. Benar. Para penulis perjanjian baru, Tuhan berkata beberapa rasul berkata di dalam perjanjian baru perkataan dari Ulangan dan berkata bahwa Musa yang telah mengatakan perkataan ini. Benar. Lalu ada bukti-bukti internal dan dari luar yang menegaskan bahwa Musa lah penulisnya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saudara Esam, bisakah Anda memilah kitab ini untuk membuatnya jadi mudah untuk mempelajarinya? Silakan. Ulangan terdiri dari 3 pembagian. Bukan 3 tingkatan, tetapi 3 pembagian. Yang pertama adalah dari pasal 1 sampai 11 di mana ia meninjau ulang apa yang telah terjadi. Ia memberitahu bagaimana Allah berurusan dengannya dan tentang padang gurun, apa yang telah engkau lakukan dengan Allah, dan apa yang telah Allah lakukan denganmu di padang gurun dari pasal 1 sampai 11. Semuanya tentang meninjau ulang apa yang telah terjadi dari pasal 12 sampai 29 adalah tentang ketaatan dan pentingnya hal itu memberi perintah-perintah apa yang mereka harus lakukan satu sama yang lain ketika mereka memasuki negeri tersebut. Kondisi-kondisi di mana kamu ditempatkan oleh Allah. Mengenai segala sesuatu dan engkau harus mentaati hukum-hukum. Mengatur seperti di dalam negeri itu, mereka akan gentar Hukum-hukum untuk mengatur kehidupan di antara mereka dan apa yang harus dilakukan dengan musuh-musuh. Semua ini sampai pasal 29, tetapi dari 30 sampai 34 ia berbicara tentang kasih karunia dan peranannya bahwa berkat dalam hidup umat ini ada pada prinsip Tentu kasih saja ini karunia. berisikan sebuah pandangan profetik masa mendatang bagi umat ini. Dan ini menerangi prinsip berkat kasih Musa. karunia. Oke, jadi 3 pembagian. Ia berbicara tentang meninjau masa lalu dan ketika engkau masuk ke dalam negeri itu, bagaimana berurusan di antara Pembagian kamu kedua, sendiri dan dengan sesama serta dengan musuh-musuh. Setelah itu suatu pandangan masa mendatang. Benar sekali. Ada perkataan yang banyak kali diulang di beberapa pasal dan kitab yang memberitahu kita alur dari pasal ataupun sekali. alur dari kitab itu. Kata yang paling sering diulang adalah kata negeri. Iya, Kata ini benar-benar begitu banyak diulang. Mereka sedang memasuki negeri itu. Ini diulang sebanyak 190 kali.
Iya, 190 kali untuk kata negeri. Benar. Saya pikir kata ini adalah kata yang paling banyak diulang. Iya, Sebuah kata yang sangat penting yaitu dengarlah atau jika engkau mendengar. Atau dengarlah oh Israel ini muncul 50 kali. Kata berpegang saya pikir muncul sebanyak 170 kali dan ini jumlahnya banyak sekali. Karena begitu banyak sekali perintah itu bagi mereka dan mereka harus mendengar, mentaati serta memeliharanya. Seperti sudah kita katakan, kata taat itu sangat penting. Kata kasih juga sering diulangi karena diharapkan untuk taat dan ketaatan berasal dari kasih. Mereka diharapkan untuk mendengar dan meliharanya karena hal itu akan melindungi mereka dari negeri yang sedang mereka masuki. benar. Di dalam kitab ini Allah akan berbicara tentang karakter dari kesatuannya. Ia berkata, dalam pasal 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Tuhan Allah Allah kita, Tuhan itu adalah satu. Ada sebuah kata atau ayat kunci yang melaluinya kita dapat mengetahui atmosfer kitab itu. Ada ayat-ayat yang memiliki sebuah penekanan yang indah yang mengandung nasihat. Ada kata-kata mengenai Allah, misalnya Ya. kata-kata nasihat yang indah. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, dalam pasal 1. Kamu telah cukup lama diam di gunung ini, seakan-akan Allah tahu betapa pentingnya kemalasan, pengaturan dan penyusuran bagi kita. Ini beberapa kata yang penting. Tapi saya juga menghargai ayat-ayat yang berbicara tentang Allah, misalnya tidak ada yang seperti Allah dalam bagian terakhir, di akhir kalimat itu. Di mana jelas bahwa tidak ada yang seperti Allah. Adalah benar bahwa setelah itu ia berkata kepada mereka, tidak ada yang seperti engkau, suatu umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa tidak ada yang seperti Musa. Frasa-frasa ini dikatakan, pada akhir kitab ini, semua frasa itu sangat indah. Untuk apa kitab itu bersaksi pada bagian terakhir? Itu memberi saksian kepada kesetiaan Allah sehingga saya menganggap bahwa tidak ada yang seperti Allah adalah sebuah ayat yang sangat penting dalam kitab Baik. ini. Mohon hubungkan Dr. Esam kitab ulangan dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Diketahui ada 5 kitab karangan Musa. Semua itu membawa kita dalam sebuah perjalanan yang indah dari jatuhnya Benar. manusia ke dalam dosa sampai harta pusaka negeri itu. Mohon gambarkan perjalanan ini. Lihatlah, saya pikir kita tahu bahwa Kejadian berbicara tentang dasar-dasar ilahi yang merasuk ke seluruh Alkitab. Sesudah itu, ia berbicara tentang penciptaan, pernikahan, kejatuhan ke dalam dosa, masuknya dosa, dan tentang penebusan. Tentang pembentukan dunia, apa yang dosa lakukan kepada manusia, tentang keras kepala dan keakuan manusia, bagaimana mereka berani-beraninya membangun menara Babel. Lalu itu berbicara tentang 3 hal penting. Itu adalah 3 tingkatan yang sangat penting. Itu adalah tingkatan leluhur. Yang berbicara tentang pemilihan yang didasari oleh kasih karunia. Janji kepada Abraham, ia memilih Abraham dan berjanji kepadanya. Ini berbicara tentang hal menjadi anak dan harta pusaka dalam Ishak. Disiplin serta pelatihan di dalam Yakub. Hal menjadi raja dan kemuliaan di dalam hidup Yusuf, lalu itu berakhir dengan umat itu. Karena tentang Yusuf yang berada di Mesir, umat yang dipilih oleh Allah bergerak dan pergi ke Mesir di kitab Kejadian, berakhir dengan Israel di Mesir. Kitab Keluaran melanjutkan gambaran ini. Itu dimulai dengan umat itu di Mesir, dan jumlah mereka semakin bertambah banyak, namun itu menambahkan sebuah fakta yang lain. Raja tidak mengenal Yusuf yang membawa mereka ke Mesir, jadi dengan sangat buruk ia mempermalukan umat itu. Jadi awal Keluaran melukiskan suatu umat yang dipermalukan yang juga adalah umat Allah. Jadi topik kitab Keluaran adalah Allah menebus umatnya. Jadi Keluaran, sesudah jatuhnya manusia ke dalam dosa di Kejadian dengan hasil-hasil yang pahit, menuntun kepada perbudakan pada awal kitab Keluaran. Keluaran menjabarkan penebusan yang ditawarkan oleh Allah bagi umat ini agar dapat membebaskan mereka dari kuk perbudakan. Inilah topik dalam kitab Keluaran. Ulangan, maksud saya imamat. Imamat suatu umat yang telah ditebus, namun bagaimana cara mendekati Allah. Jadi dalam kitab imamat ada sebuah dan setelah Keluaran untuk melengkapi gambaran umat itu. Allah menebus agar mereka dapat menyembah Dia. Jadi itu menggambarkan cara menyembah, dasar dari mendekati Allah. Sistem keimamatan, kekudusan yang selaras dengan menyembah Allah ini adalah tentang bagaimana manusia dapat masuk ke hadirat Allah untuk memiliki suatu hubungan dengannya. Ini adalah imamat. Inilah imamat. Ulangan. Lalu bilangan, kitab Bilangan. bilangan, ulangan, kitab bilangan adalah kitab keempat, melanjutkan gambaran bahwa umat ini keluar dan masuk ke padang gurun. Tuhan merancang bagaimana mereka akan menyembah dan tabernakel, namun mereka akan berjalan ke padang gurun selama 40 tahun. Karena ketidakpercayaan mereka. Kitab ulangan mengisahkan 40 tahun selama mereka berjalan itu juga diawali dengan dan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa di padang gurun Sinai, di kemah pertemuan. Dan Tuhan berkata seolah ia sedang melanjutkan gambarannya setelah umat itu dibebaskan oleh penebusan. Imamat melanjutkan dengan penyembahan. Dan bilangan dengan mengembara dan berjalan dan lain-lain.
Lalu Ulangan sampai pada suatu perhentian, di mana bilangan berhenti. Di mana? Di perbatasan-perbatasan negeri itu. Lalu Musa sampai ke perbatasan, itu sebabnya Ulangan tidak memiliki sebuah Ya, dan. Namun Yosua dan hakim-hakim setelah Ulangan memiliki dan, seakan Yosua melanjutkan gambaran Ulangan dan hakim-hakim melanjutkan secara sejarah gambaran mengenai Yosua. benar. Seolah di sini ada topik baru. Apakah itu? Mari kita meninjau kembali ada apa sebelumnya. Izinkan saya memberitahu engkau sedang memasuki sebuah situasi baru. Jadi apakah yang engkau lakukan bila engkau tinggal dalamnya? Inilah hubungan Ulangan dan kitab sebelumnya. Kitab itu meninjau ulang apa yang sebelumnya terjadi dan bersamaan dengan itu memberitahu mereka apakah hukum-hukum ilahi yang berkenaan dengan hal berurusan satu sama lain saat engkau memasuki negeri itu. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita terbiasa melihat Kristus dalam setiap kitab. Bagaimana kita melihat dalam kitab Ulangan? Kita akan melihat dia sering sekali dalam Ulangan. Kita akan melihat kiasan-kiasan langsung tentang dia. Seperti Ulangan 18, seorang nabi dari tengah-tengahmu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Siapakah nabi ini? Itu adalah dia. Kita akan melihat sesuatu yang menunjuk kepada dia dan jumlahnya tidak sedikit. Seperti akan kita lihat korban tak dikenalnya yang pembunuhnya tidak dikenal. Ini adalah Ulangan 21. Ulangan, benar sekali, Ulangan 21. Kita akan melihat dia dalam peristiwa indah yang dahsyat ketika ia berkata dia yang tergantung di sebuah tiang itu terkutuk. Ya, Kita akan melihat dia yang dirajam batu, bukan sebaliknya mereka yang tidak berguna, pemabuk, sang pemberontak. anak pemberontak dan keras Sang kepala. anak. Bagaimana mungkin sosok yang taat dan luar biasa disalibkan bukan yang ini? Akan kita lihat dalam semua korban persembahan karena ada kata-kata tentang korban-korban persembahan dan banyak korban khususnya dalam beberapa hari raya yang diceritakan di sini. Kita akan melihat dia dalam semua korban persembahan yang dipersembahkan di dalam kitab ini dari A sampai Z. Baik, terima kasih Dr. Esam. Kita sedang mencari Kristus dalam segalanya. Benar. Ketika kita melihat Injil dan mengikuti langkah-langkah Kristus, Kristus adalah pribadi itu, manusia yang sempurna. Semua ketaatan tinggal di dalam Kristus, bukan tidak taat sama sekali seperti Benar. bangsa itu. Karena itu ia memiliki sebuah hubungan yang spesial kepada hukum Allah. Dan hukum Allah ada di dalam hatinya. Saya mohon Anda menyuguhkan situasi-situasi di mana Kristus berurusan sebagai seorang manusia dengan kitab Ulangan. Bagaimana ia berurusan dengan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan khususnya kitab Ulangan. Situasi yang paling terkenal di mana ia berurusan dengannya adalah pencobaan dari iblis. Oke, Dalam Matius pasal 4. baik. Pernyataan-pernyataan yang digunakan seperti manusia hidup bukan dari roti saja. Di manakah ia mengutipnya? Ulangan 8. Pernyataan sesudah itu ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan tertutup kepada batu. Dari mana? Mazmur 90. Ini dari Mazmur 90. Pernyataan sesudahnya janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dari mana? Ulangan 6. Ya. Anda lihat lalu dalam 3 pernyataan. Ia menggunakan 2 dari kitab Ulangan dan 4 dari bagian pertamanya dalam usaha menghentikan serangan iblis. Atau untuk menjawab iblis, saya pikir ini jelas bahwa Tuhan menghormati seluruh firman, namun Ulangan di sini ia menggunakan pernyataan-pernyataan dari dalamnya. Jadi Tuhan memiliki hubungan langsung dengan kitab-kitab hukum Tentu saja. dan memiliki hubungan langsung dengan kitab Ulangan, ia adalah satu-satunya pribadi yang di dalamnya tidak ada tempat selain dipenuhi dengan firman. Hukum Taurat ada selalu di dalam hatinya. Ketika ia masih bocah, tidakkah mereka takjub dengan jawaban-jawabannya? Dari mana ia memperolehnya? Mereka bertanya tentang kitab suci, bukankah begitu? Benar. Mereka tidak tahu, jadi mereka bertanya dan mereka tidak tahu jawabannya, maka ia menjawabnya dari Benar. kitab suci. Hukum Allah ada di dalam hatinya. Baik. Kami tahu dari kitab Bilangan yang adalah kitab sebelumnya bahwa kitab itu mencakup suatu periode waktu sekitar 40 tahun yang adalah perjalanan bangsa itu dari awal sampai akhir. Berapa lamakah periode waktu yang dicakup oleh kitab Ulangan? 1 atau 2 bulan paling lama. Karena mereka sudah tiba di perbatasan. Mereka hampir memulai bulan terakhir dari hidup Musa, jadi di akhir kitab ini Musa meninggal. Bulan terakhir dari hidup Musa dan ia meninjau ulang bersama mereka perkataan ini. Ia sedang meninjau ulang sejarahnya bersama mereka. Bukan menceritakan sejarah itu seakan-akan Musa di sini, penatua yang telah mengalami bersama Allah. Dalam berurusan dengan bangsa itu selama 40 tahun dan telah mengalami bersama Allah sebelum itu selama 80 tahun. Dan ia ingin menyampaikan pengalaman ini kepada umat itu bahwa Allah mengasihi mereka. Jadi ia bicara spesifik tentang ketaatan. Setelah saya punya hubungan dengan Allah, apakah ia akan memuaskan dia dan ia akan suka setelah masa yang lama ini?
Juga apa yang saya peringatkan kepadamu dan saya beritahu kepadamu untuk berhati-hati. Karena Allah begitu membencinya. Jadi ia menyampaikan pengalaman selama 2 bulan ini sekalipun itu adalah pengalaman dari bertahun-tahun lampau. Jadi kitab ini mencakup 1 atau 2 bulan, tidak lebih, tetapi menceritakan suatu sejarah yang panjang. Kitab Ulangan adalah seperti Mazmur 119 yang berbicara secara total tentang perintah-perintah Tuhan. Benar. Kita akan menemukan bahwa datang atau tidaknya, suatu berkat adalah sesuai dengan sikap hati kita terhadap Tuhan. Firman Tuhan. Jika kita menghormati dan memelihara perintah-perintahnya, maka berkat pun datang. Jika tidak menaatinya, berkat tidak akan datang. Dan ini juga adalah tema dari Mazmur 119. Ia berbicara tentang kita sebagai orang-orang percaya pada hari-hari ini dan sikap hati kita terhadap kitab suci. Sampai tingkat mana kita berpaut kepada berkat atau tidak diberkati dalam hidup kita. Yaitu bagaimana rasa hormat kita atau tidak hormatnya terhadap kitab suci. Pada faktanya seseorang merasakan kepedihan ketika saya ingat kenapa hal ini dikatakan. Kita hidup di zaman yang suka mengkritik kitab suci. Ada hari kita menaruh Alkitab dan menghakiminya dengan pikiran kita, dan ini sangat berbahaya. Jika tak ada rasa hormat dalam batin kita bahwa ini adalah kitab Allah sehingga saya gentar di hadapannya, serta tunduk kepadanya. Dan berkata ini aku kepada setiap perkataan dalamnya, saya tidak akan memetik manfaat darinya. Jika saya tak mau menggunakan usaha karena itu adalah kitab Allah, saya tak akan mampu memperoleh apapun darinya dan memperoleh manfaat darinya. Jika saya memang menyukai seseorang yang berusaha untuk membaca kisah atau mempersiapkan darinya beberapa khotbah bahkan dalam pelayanan dan berusaha menganggapnya sesuatu untuk mengisi waktu, saya tidak akan mendapatkan manfaat darinya. Atau jika saya sedang berbicara misalnya di dalam hati saya akan mengagumi hal-hal ini, tidak lebih saya tidak akan beroleh manfaat darinya. Namun sikap hati yang benar terhadap Alkitab dan nilainya adalah menganggapnya sebagai kitab Allah dari awal, yaitu sebelum saya membukanya Allah berbicara. Dalam sikap ini saya harus mendekati dalam sikap gentar bahwa Allah sedang berbicara dan saya berkata, berbicaralah Tuhan padaku. Kedua adalah penting, saya tidak akan adalah mustahil untuk memahami kitab ini sendiri walau itu adalah kitab yang sangat sederhana. Namun arti-arti yang Allah maksud memerlukan sesuatu yang disebut pikiran spiritual. Benar. Pikiran spiritual datang untuk ini. Alkitab tak dapat dibaca kecuali dalam sebuah atmosfer persekutuan dengan Dan Allah. manusia natural tidak dapat menerimanya. Ia tidak paham hal dari kecuali roh oleh Allah roh karena Allah. semua itu adalah kebodohan baginya, yaitu ketika Anda menceritakan kisah tentang salib. Biarkan itu hanya keyakinan yang kekanak-kanakan di sekolah Alkitab. Jika saya dengar tentang salib karena saya memerlukan keselamatan dan keamanan dari perbudakan si iblis, lalu saya datang sebagai seseorang yang lemah dan malang yang tak dapat membela dirinya sendiri dan ia mati di kayu salib menggantikan saya agar dapat menyelamatkan saya. Bagaimana hal ini bisa diterima? Ada banyak hal yang sangat sulit untuk dinilai menurut pemikiran manusia. Misalnya bagaimana Stefanus dapat menanggung perajaman dengan batu-batu. Bukankah kebutuhan banyak orang yang Tuhan cukupi selama 40 tahun? Ia menyediakan selama tidak kurang dari 2 juta orang, bukan? Benar. Ia menyediakan bagi mereka selama 40 tahun. Mereka tidak kekurangan roti atau air. Pakaianmu tidak menjadi usang ataupun kakimu bengkak selama 40 tahun. Tak ada pabrik pakaian namun pakaian mereka cukup. Tidak ada pabrik sepatu, namun sepatu mereka cukup bagi mereka selama 40 tahun. Bagaimana? Bagaimana ini dapat dilakukan? Mereka ingin makan daging yang memberi mereka daging selama 1 bulan. Di sebuah tempat di mana tidak ada ternak sama sekali. Bagaimana itu? Saya pikir ini menunjukkan pada kita bahwa hal-hal itu melampaui pikiran manusia. Jadi ketika kita membaca ini dan menerimanya sebagaimana adanya, maka kita dapat Kita memahaminya. meminta tolong kepada Roh Kudus, pengarang asli dari Alkitab. Benar sekali. Jadi kita harus tahu bahwa pewahyuan datang ke dalam pikiran para penulis yang diilhami Roh Kudus. Para penulis menulis karena dituntun oleh Diilhami Roh Kudus. oleh Roh Kudus. Jadi kita menerimanya dan memahaminya oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Benar Kudus sekali. adalah kita tidak dapat Mustahil. menemukan elemen ilahi apapun dalam Alkitab ini, namun Roh menyikakannya Benar pada sekali. kita. Sumber dari Alkitab, bagaimana Alkitab ditulis, arti dari Alkitab, semua disingkapkan di hadapan kita. Benar sekali. Terima kasih kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Saya menikmati bahwa Ulangan tidak melanjutkan sejarah, melainkan berhenti dan meninjau ulang semua hal yang terjadi dengan bangsa itu selama 40 tahun. Saya melihat kata-kata diulangi seperti mendengar, memelihara, bersabar dengan taat, mendengar dengan ketaatan. Ketaatan adalah menghargai Allah dan kasih kita pada Allah. Kita melihat juga dalam Ulangan bahwa ia sedang meninjau ulang perbuatan Allah yang berurusan dengan sebuah generasi baru, masa, tempat, dan keadaan-keadaannya berbeda dari kitab Bilangan. Ia sedang mengajar mereka bagaimana cara berurusan dengan warga tanah perjanjian. Terima kasih Dr. Esam. Tuhan Terima kasih memberkati. kembali. Pemirsa terkasih, setelah kita belajar dalam episode hari ini bahwa tujuan utama dari kitab Ulangan yang adalah kitab kelima dan kitab terakhir dari Pentateuch adalah untuk meninjau kembali hukum bagi generasi yang baru yang akan masuk ke negeri itu.
Mereka tidak akan mampu memetik manfaat dari berkat-berkat negeri itu dan menikmati harta pusaka kalau mereka tidak tunduk dan memelihara hukum-hukum ini. Ketaatan kepada perintah-perintah itu akan menuntun mereka untuk menikmati hal-hal yang baik dari negeri yang baru tersebut. Apa yang telah saya pelajari dan mudah-mudahan yang Anda pelajari bukanlah kenikmatan dan manfaat dari semua berkat spiritual ini yang bagi kita ada dalam firman Allah, kecuali jika kita menaati dan memelihara firman Allah yang bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Ia memberikan pengertian kepada orang-orang yang tidak berpengetahuan. Firman-Mu kusimpan di dalam hatiku, agar aku tidak bersalah terhadap-Mu. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya, di mana kita akan mempelajari pasal pertama dalam kitab ini. Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.